Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan ke materi yang sudah boleh janjikan di pertemuan sebelumnya ya. Di pola dan faktor interaksi desa dan kota, yang pertama kalian akan disambut dengan rumus. Tapi sebelum ke sana, kita ke pengertian interaksi dulu. Yang namanya interaksi itu kan pasti isinya adalah timbal balik. Nah, interaksi desa dan kota ini juga keterkaitan lintas ruang dan sektor yang melibatkan daerah pedesaan dan perkotaan dalam hal arus orang, barang, uang, dan informasi dalam kedua wilayah tersebut. Nah, ini yang pertama rumusnya adalah teori gravitasi. Teori gravitasi itu biasanya kalau dituliskan supaya kalian mungkin nyaman nulis rumusnya, itu dengan I sama dengan penduduk kota A kali penduduk kota A dibagi jarak. Kita langsung ke soal aja deh biar kalian paham. Oh ya, sebelum itu untuk apa sih rumus teori gravitasi ini? Jadi teori gravitasi ini digunakan untuk mengukur kekuatan interaksi dari beberapa wilayah termasuk interaksi desa kota atau interaksi antar kota atau interaksi antar desa. Jadi misalnya di sini ada kota A, B, C. Nah, dari kota A ke B ke C ini kan dihubungkan dengan jalan. Misalnya antara A ke B ini dihubungkan dengan jalan sejauh 3 km, di sini 5 km, di sini 11 km. Gambarnya harusnya nggak gitu ya. Dihapus nggak? Hapus aja ya. Ya, kelamaan deh kalau dihapus. Nah, kita coba ke soal yang ini dulu ya. Ini hanya 2 kota dulu. 3 kota, deng. Oke, diketahui penduduk kota D, ini ada kota D. D. Kota D di sini memiliki 150 penduduk. Kota F 100 penduduk. Jarak kota D ke E adalah 10 km. E ke F itu bisa belok ke sini atau belok ke sana ya. Ini lebih dekat 6 km. Ini 10 km. Nah, antara kota D dan E ke F ada perbedaan jarak, lebih dekat E ke F. Kemudian dari di kota D itu jumlah penduduknya 150 jiwa. Sedangkan kota E jumlahnya itu 200. Kota F jumlah penduduknya 100. Sekarang kita masukkan ke rumus yang tadi. I sama dengan penduduk kali penduduk dibagi jarak. Nah, sekarang coba kita kalikan yang IA. Kok IA? IEF. Interaksi antara D dan E dulu deh. D ke E. Jumlah penduduknya sama dengan 150 kali 200. 30.000 ya berarti ya. 30.000. Oke, butuh slide baru aja ya. Kita end dulu. Gimana end show-nya? Kita tuliskan lagi ya tadi interaksi antara kota D ke E.
Kita tahu bahwa kota D tadi ada 150 jiwa dikalikan penduduk 200 dibagi jaraknya. Perlu diingat jaraknya ini dalam kuadrat ya. Kelihatan kan? Nah, jarak D ke E tadi itu adalah 10 km. Berarti 10 kuadrat. 150 kali 200 tadi 30.000. Dibagi 100. Coret-coret. Sama dengan 300. Kalau kekuatan interaksi itu nggak ada satuannya, jadi bukan 300 km atau 300 jiwa, pokoknya 300. Sekarang kita ke yang jumlah penduduk. Ini kan udah IDE. Sekarang kita ke yang EF. Jadi kita ingat-ingat dulu ya, 300 jiwa. Ya elah. Ini harusnya ada 2. Harap bersabar ya, bukan guru matematika, jadinya bingung sendiri nih mau nulis rumus. Nah, ini tadi kita ulangi lagi yang DE ya, supaya mungkin kalian tadi yang ketinggalan mungkin ya. Kata DE itu memiliki jumlah penduduk 150. Dan kota E 200. Jaraknya 10 km. Rumus kekuatan interaksi sama dengan penduduk kota A dikali penduduk kota B dibagi jarak kuadrat. Nah, sekarang kita ke ED. Penduduk kota E sama dengan 200 dikalikan penduduk kota dikalikan penduduk kota D 150. Jaraknya adalah 10 km, tapi kuadrat ya. Berarti sama dengan 30.000 dibagi 100 sama dengan coret-coret 300. Kemudian kan tidak hanya kota ED tapi juga diminta kota EF juga dengan jarak 6 km. E 200, F 100. Berarti di sini IEF sama dengan penduduk kota E berapa tadi? 200, kota F 100. Jaraknya 6 km. Boleh nggak kalau jaraknya ini kan jaraknya kuadrat. Aduh, angkanya pasti jadi susah. 200 dikalikan 100 jadi tintanya habis apa ya? Jadi 20.000. Ini angkanya sangat-sangat tidak cantik ini. Dibagi 36.